Perkenalkan, nama saya Mas Arya Barus dengan NIM 231203019, Prodi PGSD semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Evarina. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Selamat menyaksikan. Pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu apa itu pengertian umum dari pendidikan lingkungan di masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah segala bentuk proses yang belajar yang terjadi di luar institusi formal seperti sekolah dan perguruan tinggi yang berlangsung secara alami melalui interaksi sosial, kebudayaan, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, pendidikan juga termasuk dalam jalur pendidikan non-formal dan informal, di mana yang tidak terikat pada kurikulum tertentu, namun tetapi memiliki tujuan utama yaitu menciptakan individu yang dimana yang cakap, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu hidup dalam selaras dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, pendidikan juga di lingkungan masyarakat yaitu pendidikan yang kita dapatkan dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Misalnya seperti di sekitar rumah kita, yaitu pendidikan ini sangatlah berpengaruh dalam proses-proses pembentukan karakter seseorang. Tapi tidak semua pendidikan itu dari masyarakat di lingkungan tempat itu, karena sangatlah berpengaruh dalam pembentukan karakter dari seseorang itu. Misalnya, seperti orang yang tinggal di daerah yang tingkatnya kriminalitasnya tinggi, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya semua itu akan terjadi atau berpengaruh terhadap perilaku dari individu. Nah, para ahli juga mengatakan bahwasanya seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam keluarga dan juga masyarakat. Konsep trisentra pendidikan atau keluarga, sekolah, dan masyarakat menunjukkan bahwasanya pentingnya peran masyarakat. Nah, para ahli lain juga mengatakan, yaitu Jun Dewi juga mengatakan, menekankan bahwa pendidikan adalah proses interaksi dan pengalaman sosial dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat juga adalah laboratorium sosial terbaik untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu tidak terstruktur, di mana secara formal tidak terikat pada kurikulum resmi, jadwal, atau jenjang tertentu. Nah, yang kedua yaitu bersifat kontekstual dan praktis, di mana materi yang dipelajari sangatlah bergantung pada kebutuhan, masalah, dan budaya setempat pendidikan. Nah, yang ketiga, ada fleksibel dan partisipatif, di mana masyarakat berperan sebagai subjek dan objek pendidikan. Siapapun yang bisa menjadi pengajar dan juga pembelajaran. Nah, yang keempat, ada bersifat sepanjang hayat, di mana pendidikan ini tidak dibatasi oleh usia, status, atau profesi. Nah, yang kelima ada berbasis keakrifan, di mana lokal, nilai, norma, dan tradisi lokal adalah menjadi sumber utama dalam pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu di kalangan masyarakat yang pertama yaitu sosialisasi individu, di mana diajarkan norma, nilai, kebiasaan, dan juga perilaku yang dianggap pantas dalam lingkungan masyarakat.
Nah, yang kedua yaitu integrasi sosial, di mana meningkatkan rasa memiliki dan keterikatan seseorang dengan komunitas. Nah, yang ketiga yaitu kontrol sosial, di mana membentuk perilaku individu agar sesuai dengan aturan dan budaya di masyarakat. Nah, yang keempat yaitu mobilitas sosial, di mana melalui pendidikan masyarakatlah seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan status sosialnya. Nah, yang kelima yaitu ada transformasi sosial masyarakat, di mana kita bisa mengalami perubahan sosial yang positif melalui pendidikan, yang membebaskan dan memberdayakan bentuk-bentuk dari pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya bentuk-bentuk pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu kegiatan keagamaan seperti kajian, majelis taklim, sekolah minggu, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kegiatan sosial. Ada gotong royong, kerja bakti, musyawarah desa, dan juga sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu lembaga ada PPMB, kursus keterampilan, balai latihan kerja, dan sebagainya. Nah, yang keempat ada kegiatan adat budaya tradisional, seni tari, kerawitan, dan sebagainya. Dan yang kelima ada organisasi kemasyarakatan, di mana ada Karang Taruna, PKK, komunitas pelajar, dan sebagainya. Yang keenam ada media massa dan digital, yaitu seperti televisi, radio, YouTube, dan media sosial juga bisa menjadi sarana pendidikan di kalangan masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga ketiga setelah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda. Nah, masalah pendidikan di keluarga dan di sekolah tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai sosial. Budaya yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, sebagai masyarakat juga memiliki norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan karakteristik masyarakat di lingkungan lain, namun juga mempunyai norma-norma yang universal dengan masyarakat lainnya. Nah, pada umumnya di mana masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya, dan norma-norma itu juga sangatlah berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya di sekitar lingkungan masyarakat dan dapat bertindak dan bersikap sebagai norma-norma yang masyarakat dan berpengaruh tersebut. Semua merupakan aturan yang ditularkan oleh generasi tua dan itu diberikan kepada generasi yang muda untuk yang mendatang. Nah, di mana penularan yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan ini sudah merupakan proses dari pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu sebagai sumber belajar, yaitu lingkungan sosial dan budaya masyarakat menyediakan pengalaman dan pengetahuan yang tak ternilai. Yang kedua, ada sebagai fasilitator pendidikan, di mana masyarakat menciptakan dan mendukung kegiatan pendidikan melalui gotong royong, penyediaan fasilitas, ataupun bisa dibilang sebagai dukungan moral. Yang ketiga, ada sebagai pengontrol sosial, di mana masyarakat mengarahkan dan mengawasi proses pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang keempat, ada sebagai agen perubahan, di mana sosial pendidikan dalam masyarakat sering mendorong gerakan sosial dalam lingkungan masyarakat, advokasi,
dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya seperti dalam contoh nyata itu seperti pendidikan di masyarakat. Pertama yaitu pelatihan pertanian bagi petani. Yang kedua ada kelas memasak bagi ibu-ibu rumah tangga. Dan yang ketiga ada pembelajaran baca tulis untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Dan yang keempat ada program parenting di posyandu pendidikan. Nah, di mana juga pendidikan tidak bisa lepas dari efek-efek luar yang sering mempengaruhi keberadaannya, di mana terutama bagi di kalangan masyarakat sekitarnya, mana yang mempunyai hubungan saling ketergantungan itu dalam hal ini berpengaruh pada masyarakat di sekitarnya, dan pada dasarnya tergantung pada luas tindaknya kualitas output dalam disertai kualitas yang sangat mantap ataupun dalam artiannya mampu mencetak sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Maka tentu saja bisa dibilang sebagai pengaruhnya sangat positif bagi kalangan masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Nah, kita bisa lihat dari video ini, pengajian adalah sebagian bentuk dari pendidikan keagamaan, di mana pengajian ini memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan secara umumnya di lingkungan masyarakat. Nah, pengajian sangatlah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama, memperkuat akhlak, dan juga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal ajaran agama yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, dari video sekolah minggu kita juga bisa melihat bahwasanya sekolah minggu memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan di lingkungan masyarakat, karena menjadi bagian integral dari komunitas gereja dan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan rohani anak-anak. Selain itu juga, sekolah minggu juga memberikan pendidikan agama, yaitu sekolah minggu juga berperan dalam pengembangan sosial, moral, dan kepribadian anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berintegrasi. Kita juga dapat melihat dari video program parenting posyandu, di mana memiliki hubungan erat dengan pendidikan di masyarakat, karena membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak di rumah, sehingga pendidikan anak di rumah selaras dengan pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Nah, yang ketiga ada pengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, di mana dengan orang tua mengikuti pelayanan posyandu, maka masyarakat akan mengetahui tumbuh kembang dari anak. Kita juga dapat melihat dari video gotong royong Karang Taruna, di mana gotong royong dan pendidikan memiliki hubungan erat dalam lingkungan masyarakat. Gotong royong adalah sebagai ciri khas bangsa Indonesia dan dapat kita integrasikan dalam pendidikan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga kerjasama, di mana yang sangat penting untuk perkembangan karakter anak dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.